awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Guntur, hari ini kita mau ngapain? Ya, pada kesempatan siang ini kami akan menyampaikan pembahasan kami mengenai budaya positif yang nantinya akan kami tuangkan ke dalam semester kami. Nah, intinya Pak Ulia, coba dilanjutkan Bu. Sebelum mulai kita tetap dulu Pak Guntur. Nanti kalau misalnya kami bilang ini, Ibu boleh bilang ewa, oke? Ewa. Makan rambutan di rumah paman. Ewa. Paman memakai batik bermotif. Ewa. Izinkan saya berbagi pemahaman tentang pentingnya budaya positif. Lanjut Pak Guntur. Saya lanjutkan ya. Sarapan pagi dengan roti serikaya, rasanya enak, cocok di hati. Ewa. Tegakkan Indonesia yang berbudaya, menjadi bangsa yang berbudi pekerti. Oke, kita lanjut slide berikutnya Ibu. Oke, di sini saya akan sedikit berbagi budaya positif atau ekosistem positif. Di sini kita mengambil dari salah satu bapak pendidikan kita, Bapak siapa? Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan adalah seorang petani kita mengambil. Di sini dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Kita guru diibaratkan sebagai seorang petani, di mana seorang petani ini menanam padi. Padi itu kita misalkan adalah sebagai siswa-siswi kita, murid-murid kita. Di sini hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan yang lain. Nomor 1 sesuai dengan kurikulum kita saat ini. Apa tujuan pendidikan kurikulum merdeka? Adalah menuju siswa-siswi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang setiap pagi sebelum kita mulai pembelajaran anak-anaknya ini. Oke, next, Ibu. Nah, di sini saya ada sedikit challenge buat kita semua. Bapak Ibu, ini terkait perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu kepalkan tangannya. Nah, di sini ada A dan B. A itu Anda dan teman Anda. Ya. Sobeklah secari kertas kecil. Coba boleh disobek secara secari kertas kecil. Ya, secari kecil. Nanti kita lihat di sini. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu miliki. Boleh? Ada kertas kecil, Ibu tulis satu cercak benda ataupun sesuatu yang berharga buat Bapak Ibu. Bebas apa saja. Setelah itu Ibu masukkan ke kepalan tangan Ibu. Setelah itu Ibu masukkan ke tangan Ibu. Itu sesuatu yang berharga. Selamat datang Ibu Ainun dan Bu Juli. Nah, sudah? Kalau sudah, dikepalkan tangannya. Ibu masukkan. Ibu tulis dulu apa yang berharga, sesuatu yang berharga. Cincin boleh. Sini aja Pak, sini. Cincin boleh. Sini aja Pak. Yang berharga menurut Bapak Ibu. Iya. Bebas, bebas. Pokoknya hal paling berharga untuk Bapak Ibu. Boleh makhluk benda, bebas, Bebas ya. bebas. Boleh, boleh. Nah, kalau sudah Pak Guntur, ambil kertasnya tadi, masukkan ke tangannya, dikepal. Nah, ini Pak. Iya, dikepal dan diremas. Nah, sekarang di sini misalkan ada satu teman Bapak Ibu, dia akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda untuk memberikan benda tersebut.
Oke, kita mulai dari yang kiri dulu lah. Yang kiri berusaha merebut dari yang kanan. Nah, kita ibaratkan seperti itu. Nah, ibaratkan apa di sini? Ibu punya sesuatu yang berharga, sudah ibu genggam. Ada orang lain yang ingin membuka, yang ingin mengambil hal berharga itu dari bapak ibu. Apa yang ibu lakukan ketika hal itu terjadi pada ibu? Nah, bagaimana perasaan kita? Kita berusaha untuk mempertahankan. Kita berusaha untuk agar ini jangan diambil sama orang. Ini milikku, ini milik saya, ini punya saya. Nah, itu apa maksudnya? Perubahan paradigma yang akan muncul. Pemikiran bapak ibu adalah sesuatu hal yang berharga itu harus kita apakan? Kita pertahankan. Itu satu ilustrasi terkait tentang sebuah kepalan tangan. Oke, next Bu. Nah, sudah. Maksudnya kita di sini adalah terjadinya perubahan paradigma teori kontrol atau yang disebut dengan ilusi kontrol. Apa kita sadari Bapak Ibu? Di sini maksudnya apa? Ketika kita memiliki hal seperti itu, guru mengontrol murid. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter. Ya, menguatkan Karakter. Di situ kita pasti mencoba mempertahankan. Terus semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memiliki itu, untuk mempertahankan dari posisi tersebut. Next Ibu. Nah, perubahan dari paradigma atau stimulus respon teori kontrol tadi, bisakah kita mengontrol seseorang? Pertanyaan saya, bisa nggak kita mengontrol seseorang? Yang kita kontrol sekarang siapa Bapak Ibu? Murid kita. Nah, jadi seolah-olah ada hal yang berharga yang kita genggam. Kira-kira ikhlas nggak Bapak Ibu memberikan kepada murid kita? Hal yang berharga itu apa? Ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari selama ini. Benar tidak Bapak Ibu? Nah, di sini paradigma perubahan yang harus kita rubah. Ketika orang lain yang meminta, kita tidak memberikan kan? Tetapi ketika ada seseorang yang namanya murid atau siswa, dengan senang hati kita menghambakan kepada murid kita. Bukan berarti kita menyembah, tidak. Ya kan Pak Putut? Maksud menghambakan apa Pak Putut? penghambatan itu ya. Jadi kalau ada seseorang yang ingin menghentikan langkah itu tidak boleh. Jadi kita harus mendorong ya semaksimal mungkin untuk mengekspor seseorang anak itu agar mampu maksimal mengeluarkan bakatnya. Itu contohnya. Kalau di stimulus kontrol Pak Guntur, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya apa? Kita memaksa orang, benar nggak? Orang harus ikut apa kata kita. Orang harus ikut sesuai aturan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha untuk memahami agar pandangan orang lain tentang dunia itu, pandangan terhadap apa yang mereka pikirkan. Terus perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kan kita berpikir kalau setiap anak berbuat salah, mereka nggak mau belajar sebelum masuk, pasti kita harus memikir, kamu kenapa nggak masuk? Kamu bandel sekali. Dia pasti telat. Tanpa kita sadari, kita sudah mengejar dia. Kita tidak memikirkan ada masalah apa yang bisa terlambat. Benar Bapak Ibu? Kita selalu melihat, makanya dari awal kita harus tahu dulu persiapan kita untuk anak-anak kita tuh sudah siap belum belajar. Kadang kalau kita nggak cakap, saya sendiri saja, kadang kita sudah terbawa emosi pagi-pagi, ayo nak buka buku apa segala macam. Tanpa kita sadari, kadang ada anak di awal itu belum siap untuk belajar. Mereka masih merasa belum nyaman, mereka masih sedih, mereka masih terbawa suasana di rumah. Pagi sudah dimarah sama mamanya, di sekolah kita lagi yang marahin. Coba kita bayangkan murid kita yang dia alami seperti itu, apakah tidak berdosa kita Bapak Ibu? Sangat berdosa selama ini terhadap anak kita. Next saja Bu, lanjut. Pak Betul. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ya. Apakah makna disiplin?
Ya, ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Saya kasih contoh satu. Ada hal yang sepertinya sepele kita anggap, tetapi ini sebenarnya sangat berpengaruh sekali. Contoh dalam budaya arti, kita bisa lihat masyarakat kita sangat sulit ya, banyak yang sangat sulit untuk mengantri. Kita bisa ambil contoh lagi negara-negara maju di Eropa, di Jepang, yang sama-sama Asia dengan kita, itu budaya antrinya luar biasa, sehingga tumbuh kedisiplinan yang tinggi. Ya, jika kita memiliki kedisiplinan yang tinggi untuk melakukan hal apa saja, kita menganggapnya ternyata bisa mudah. Tapi kalau orang yang tidak disiplin, apa yang sesuatu baru yang dia dapatkan akan terasa sangat sulit. Nah, bukannya berikutnya teori motivasi perilaku manusia. Ada 3. Ada eksternal, internal, dan tujuan disiplin positif. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, contohnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kita kebanyakan seperti itu, takut. Ya, kalau saya tidak hadir atau saya telat, maka saya nanti takut dihukum. Oleh karena itu saya harus datang tepat. Bukan dari niat pribadinya, kebiasaannya. Kebanyakan seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Terkadang ada nih yang bilang seperti ini, aku mau datang cepat agar aku dipuji, kemudian aku mendapatkan reward. Ada seperti itu. Itu juga mempengaruhi ya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri sebagai insan suatu harapan kita. Ya, contohnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang mantap sekali. Ya, sudah menjadi jati diri dia. Dan dia dapat mencontohkan kepada orang lain bahwa apa yang dia lakukan ini adalah hal yang benar dan baik sekali. Oke, mari kita rubah paradigma kita untuk lihat hal nomor 3 ini, untuk tujuan yang positif. Oke, jadi mindset kita yang lama untuk menghindari ketidaknyamanan maupun mendapatkan imbalan, kita nomor belakang saja. Oke, Bapak Ibu ya. Tapi Pak Guntur, biasanya prosesnya itu kalau anaknya pasti dia ingin sesuatu itu, mengharapkan sesuatu, benar nggak Bapak Ibu? Apalagi kita lihat anak-anak yang kelas 1, kelas 2. Anak ketika dikasih hadiah dibandingkan tidak diberi hadiah, anak yang diberi hadiah dia lebih senang, ingin menjawab, ingin maju. Tapi berbeda ketika dia sudah muncul seperti yang contoh ketiga, tanpa hadiah pun dia siap untuk tampil. Tapi yang tadi juga Pak Rudi, di saat Pak Rudi tidak menyediakan hadiah, dia tolong. Nah, itulah tadi positif dan negatif yang kita berikan. Sebenarnya semua itu kembali lagi kita sebagai guru, kita memberi reward, itu kita memberi punishment juga. Jadi antara punishment dan reward itu harus seimbang juga. Karena kan kita jangan hanya banyak hukuman aja, tetapi reward untuk anak itu apa? Contohnya apa? Ketika kita memberi tugas untuk anak-anak, mereka siap cuma nilai doang, siap selesai sampai yang duluan, mereka merasa tidak dihargai. Karena kalau kita melihat anak-anak seperti itu ya. Jadi dia ingin sesuatu hal yang dia dapat, yang dia selesaikan duluan tuh dia dihargai, diberi reward. Mungkin ada sesuatu hal yang baru yang jadi teman-temannya membuatnya berbeda. Tetapi di sisi lain, kadang temannya yang memang nggak bisa cepat, nggak apa, jadi iri dia. Dia terus, jadi malas lah, biarkan aja di depan dia. Nah itu terkadang hal negatif yang didapatkan karena kita sering memberi reward itu. Ya, boleh.
di awal boleh kan kita terapkan reward ini, nanti secara perlahan ya setelah tertangkap dengan kuat boleh kita lepaskan reward itu agar dia menjadi Pembiasaan dan ya, budaya untuk kebiasaan. dia. Betul sekali. Oke, next Ibu. Merdeka ya. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cara buat memerintah diri sendiri. Sekarang ingat, kita telah dimerdekakan dalam hal apa? Dalam perencanaan. Ya, perencanaan pembelajaran kita dibebaskan sekreatif mungkin, seinovatif mungkin. Dan juga prosesnya juga demikian. Kita tidak lagi dituntut untuk mengejar target karena harus selesai, harus menguasai. Tapi kita bina bakat dan minatnya, kembangkan semaksimal mungkin, sebahagia mungkin. Ya, kita tahu bahwa anak sekarang ya terbebani dengan apa yang dituntut. Jadi kita harus kurangi itu, kita mulai fokus lagi kepada minat dan bakatnya. Ingat, merdeka memang dikatakan kita memiliki kebebasan, tapi jangan kebablasan. Ya, maksudnya kita jangan terlalu terlena dengan apa yang kita lakukan. Tetap kita ikuti koridornya. Apa yang telah diinstruksikan sesuai dengan perundang-undangan kita harus ikuti. Oke, Bu, lanjut. Nah, di sini budaya positif, lingkungan positif, dan keyakinan kelas. Kami akan mencoba menerapkan budaya positif minimal pertama kali dari kelas kami dulu. Ya, mana budaya positif ini kita mulai ya Aturan kelasnya. ya terakhir peraturan kelas. Ya, budaya positif kita mulai dari pembiasaan. Dimulai dari saat masuk kelas ya Pak Rudi ya. Iya. Ya. Saat Dari masuk peraturan kelas, baru kita buat sebuah keyakinan kelas, baru kita munculkan lingkungan positif, baru muncullah ke sekolah kita budaya positif. Oke, next Ibu. Oke, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Ya, mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2A? Yang berikutnya, mengapa ada peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang berikutnya, mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi selama ini kan kita terbayang nih, oh aku harus mengikuti peraturan agar aku tidak terkena sanksi, tidak terkena hukuman dan lain-lain. Sekarang kita tanamkan mindset agar siswa tersebut yakin kepada apa yang telah kita katakan. Yakin menjaga kebersihan itu, maka aku akan menjadi sehat. Itu salah satunya. Yakin datang pagi hari itu dapat menyiapkan segala perencanaan yang akan aku lakukan saat belajar nanti. Yakin dengan berbuat baik dengan teman-teman, maka aku nanti akan dibalas baik pula. Itu contoh-contoh kecil menanamkan keyakinan pada siswa. Coba Rudi. Ya. Oke, lanjut Ibu. Nah, Bapak Ibu, mana dari dua poster ini yang merupakan keyakinan kelas? Yang A atau yang B? Kalau yang A, mengapa? Ayo, Bapak Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Ayo. Yang kalah. Yang A, oke. Kenapa Bundo menjawab yang A, Bundo? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang lain? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Keyakinan kelas, kata kuncinya. Kenapa? Kalau yang B, kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang
yang saling menyayangi. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang sangat semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, mana kira-kira yang dimasukkan dengan keyakinan? Iya. Katanya kesepakatan ya. Iya. Jadi kita sepakat ya, yang merupakan keyakinan kelas adalah yang B. Kalau yang A ini bukan keyakinan kelas lagi, tapi sekolah, aturan sekolah. Nah, di sini kita melihat perbedaannya Bapak Ibu. Jadi dikatakan sebagai keyakinan kelas ada nilainya. Maksudnya nilai yang muncul. Contohnya nih, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nilai apa yang muncul? Nilai kasih sayang, saling menyayangi. Terus kami murid yang semangat belajar. Nilai apa yang muncul? Semangat. Nilai semangat. Antusias. Ya. Oke, next Ibu, kita langsung saja. Nah, ini sikap positif Pak Betul. Sikap positif ini dalam kegiatan pendalaman kita membuat keyakinan kelas, kita bisa menggunakan tabel T sama dan Y. Ini menggunakan tabel T itu maksudnya apa? Sikap positif. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Misalnya, datang lebih awal dari waktu yang ditentukan. Artinya apa? Tidak tampak seperti datang telat. Kan? Datang telat. Mengucapkan salam pada guru dan teman. Tidak tampak seperti bersikap acuh pada guru dan teman. Tak tampak seperti. Kita lanjut aja ya. Menjalankan ibadah dengan baik. Nanti dia malas beribadah. Jadi sebuah lawan. Tidak tampak seperti ketika dia Dan negatif ya. malas beribadah. Next Ibu. Nah, kalau ini adalah yang Y-nya tadi, terlihat, terdengar, berperilaku. Dia terlihat memberikan ruang pribadi kepada orang lain. Dia terlihat menepati waktu dan janji tepat dengan tepat waktu. Terdengar, dia terdengar tidak memata-matai atau mendengarkan percakapan pribadi orang lain. Terus memberikan dukungan dan keyakinan pada perkataan orang lain. Berperilakunya tidak mengganggu ketenangan orang lain, menjalankan janji yang konsisten. Nah, di sini maksudnya apa? Kita bisa menggunakan tabel T tadi dengan itu. Tampak seperti, tidak tampak seperti, terlihat, terdengar, atau berperilaku. Next Ibu. Nah, Bapak Ibu ini kuis Pak Betul. Oke. Buat Bapak Ibu. Jadi Ya. menurut Bapak Ibu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang tujuh apa? Bahasa yang. Disiplin, tata tertib. Ya. Selain itu tanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Nilainya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita iya terasa, menghormati, menghargai. Oke. Nanti kita lihat jawabannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Ini nilainya ya. Nilainya kita. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang, menghargai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Oke, kata Pak. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, nilainya ya, nilai yang terkandung. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, next kita lihat apa jawabannya ya. Jawabannya ya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilainya adalah tanggung. Dilarang mengganggu orang lain adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kita tak mau diganggu, tapi kita ganggu orang. Itu kebanyakan anak kan. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti dia komitmen, itu yang paling penting, dan dia disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, seperti Bu Nur sampaikan tadi. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain dan kesabaran, nilai kesabaran. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, tidak hanya untuk diri dia ya, tapi untuk orang lain juga.
Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah nilai keselamatan dan keamanannya. Oke, next Ibu. Nah, di sini sering kita melihat dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu masih ingat kasus Zaskia Gotik? Pernah kan? Kasusnya apa? Dia tidak hafal Pancasila, tetapi dia dijadikan duta Pancasila. Bapak Ibu setuju nggak dengan hal itu? Setuju nggak, Bapak Ibu? Dia nggak hafal Pancasila, tetapi dijadikan duta Pancasila. Nah, di sini kita lihat dihukum oleh penghargaan. Kalau saya setuju, Bu. Kenapa? Disinilah secara tidak langsung sebenarnya dia itu sedang dihukum oleh publik. Artinya apa? Secara verbal memang dia terlihat diengah-engahkan oleh orang, tapi kan sebenarnya itu adalah pukulan telak untuk dirinya. Dia nggak hafal karena dia dijadikan duta Pancasila. Sekarang apa yang terjadi? Jadi hafal dia Pancasila. Positif atau negatif? Nah, itulah dihukum oleh penghargaan. Artinya seringkali kita melihat sebab akibat ketika kita memberi hukuman kepada anak kita. Sering hukuman itu menjadi hal yang negatif. Anak datang terlambat, cuma disuruh berdiri atau disuruh ditulis di buku piket dia terlambat. Kira-kira ada nggak negatif atau positif yang muncul dari situ? Coba sesekali ketika anak terlambat, kira-kira nilai positif yang bisa kita berikan agar mereka tidak terlambat lagi apa? Nah, kalau disuruh ngomong kan tidak ada dia. Perlu kita jadikan dia duta terlambat atau menjadi orang yang disiplin. Nah, terkadang disitulah muncul bagaimana anak itu ingin melakukan sesuatu ketika ada hal merasa dia dianggap. Benar nggak? Kalau anak diangkat, pasti dia akan berperilaku. Dia akan berproses untuk berubah menjadi lebih baik. Oke, next Ibu. Oke, saya lagi kan. Nah, ini tugas lagi nih. Iya, ini Hukuman atau konsekuensi? iya betul sekali. Nanti Ibu tinggal sebut Hukuman. kira-kira ini termasuk hukuman atau ini konsekuensi. Oke? Nah, yang pertama, menyuruh murid mencatat. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, yang kedua, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Oke, hukuman ya. Yang ketiga, meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Lanjut lagi. Selanjutnya, meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dibantuin. Konsekuensi. Oke. Ya. Nah, Kalau dibantuin nanti ya tadi ya. Iya. Nanti muncul Pak Firman. Oke. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Oke, konsekuensi. Lanjut, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Hukuman. Oke, nanti kita lihat perbedaan. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJJ. Nah, Konsekuensi. kita lihat jawabannya. Nah, Mantap sekali. perbedaannya lihat Pak Guntur. Ya. Apa bedanya nih? Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan. Ini juga menyuruh murid lari mengelilingi lapangan. Apa bedanya? Ada. Ayo Bapak Ibu, siapa bisa beda? Tapi sebelumnya itu sama dulu. Benar semua. Wih, luar biasa. Berarti sama ya. Sudah sama Bapak Ibu ya, mana konsekuensi, mana hukuman. Oke. Sekarang kita lihat di perbedaannya di Pak Guntur. Yang dua, poin 2 sama poin yang terakhir. Poin terakhir nih. Dia menyuruh murid lari-lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Kalau yang ini dia menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan
pembelajaran PJOK. Oke. Kira-kira apa perbedaannya? Kenapa yang di atas hukuman yang di bawahnya konsekuensi? Ada yang bisa? Nah, benar sekali. Tepuk tangan untuk Pak Ainur. Kenapa? Karena seperti yang tadi sampaikan tadi ada di sini ada materi pembelajarannya adalah PJOK. Kira-kira sinkron nggak hukumannya dengan pelajarannya? Iya, karena di situ berarti sudah ada keyakinan, ya Pak Butut sudah buat keyakinan berarti. Kalau hukuman ini kan nyambung nggak kira-kira? Dia datang terlambat tapi disuruh lari lapangan. Itu berarti adalah suatu hukuman untuk mereka. Oke? Betul sekali. Oke. Lanjut Pak. Akan dijelaskan lebih rinci ya. Inilah Ini dia. perbedaan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita akan tahu untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi dalam konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Dari segi bahasanya yang satu negatif, yang satu positif. Yang berikutnya lagi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Namun kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu pendek. Berikutnya lagi anak membenci kedisiplinan. Namun di hukuman itu ya, kalau di konsekuensi anak menghargai disiplin. Berikutnya untuk hukuman adalah paksaan, namun konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Lanjut lagi untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, namun konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dari segi bahasanya jelas ya, berbeda ya. Yang satu negatif, yang satu positif. Perlakuannya pun juga berbeda. Selanjutnya untuk hukuman konsep diri yang buruk, namun konsekuensi konsep diri yang baik. Tanamkan konsep yang baik. Oke. Lanjut anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu hukuman. Namun kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Berikut untuk hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Namun untuk konsekuensi kehilangan hak, tidak dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Namun selanjutnya dia akan berusaha untuk menjadi hal yang lebih baik lagi. Berubah dirinya yang tadinya kurang menjadi lebih. Sama seperti motivasi. Oke, Pak Rudi, lanjut. Bapak Ibu, sekarang kita nih masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kira-kira yang nomor satu apa nih kebutuhan kita sebagai manusia? Yang paling kita senang apa? Kesenangan. Lihat, oke, pertama kesenangan. Yang kedua, dua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, Ayo, Pak. ayo. Apa Pak San? Iya, kebebasan. Yang keempat, Yang keempat ada yang tahu? Saya kasih clue-nya, depannya P. Penugasan. Penguasaan. Iya. iya, kekuasaan. Yang kelima, Yang kelima, ini saya ambil contoh dia di tengah hutan lagi ngapain? Bertahan hidup. iya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kalau menurut teori dari yang kita pelajari ya. Di sini yang pertama kesenangan, artinya kebutuhan untuk merasa senang. Benar nggak Bapak Ibu? Membutuhkan rasa senang nggak? Iya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Siapa yang nggak pengen dicintai? Siapa yang nggak pengen disayangi? Begitupun anak kita, Bapak Ibu. Cinta dan kasih sayang. Jadi sebuah kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima dari hasil dari kasih sayang tersebut. Kebebasan. Pengen bebas nggak Bapak Ibu? Tetap ada kebebasan, tetapi jangan sampai kebablasan. Pak. Berikutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang ingin diakui. Pengen nggak diakui kalau anak kita sudah memiliki hal yang lebih dari temannya? Pengen diakui nggak? Pasti. Dia merasa bahwasanya supaya dia itu apa yang berbeda dia dengan temannya.
Artinya kita sebagai guru mengakui kamu punya kelebihan kan? Iya. Potensimu di sini Pak. Kata lain dipuji Pak. Iya. Iya. Bertahan hidup, kebutuhan fisiologis kita, rasa lapar, fisiologis kita juga rasa aman. Begitu pun anak-anak kita. Anak-anak kita gimana dia merasa nyaman, merasa aman di kelas. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau contohnya tadi pagi lah, datang sekolah, anak kelas 1 dia tadi ya. Datang-datang sudah meredup di situ. Alasannya adalah sepele. Nggak diajak mamanya ke Indomaret. Apa sebenarnya yang dia ingin cari di Indomaret? Nah, apa tadi dipikirkan. Nah, disitulah hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang kita lihat, yang kita tampak, bagaimana kita bisa merubah itu coba. Tidak tertulis dalam diri kita, tetapi kita juga harus ada koordinasi dan sosialisasi kepada orang tua. Adalah pendidikan utama dasar ya dari rumah. Apalah daya kita sebagai guru, kita tetap berupaya memberikan yang terbaik. Next, Ibu. Nah, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa ini? Dari kebutuhan 5 tadi Bapak Ibu. Tadi ada 5 ya, ingat? Lihat, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Iya, kebutuhan kebebasan. Dia suka nyanyi, tapi kan kadang nyanyi suaranya gak bagus. Iya kan? Baik tidak, bagaimana caranya? Iya, kamu boleh nyanyi, nanti ya harus belajar ya, ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai kita ngejek, kamu bising kali, kok saya nyanyi, suara kamu itu jelek. Itu kan sudah kita mengejar dia, kena mentalnya nanti. Berikutnya, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa? Dari yang 5 tadi? Iya, cinta dan kasih sayang. Artinya dia pengen mendapatkan rasa. Dilihat, diperhatikan. Cantik anak hari ini. Paling tidak membuat rasa senang pada hati mereka. Aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Penguasaan. Jadi dia merasa ibu guru aja menguasai kelas itu, ya kan? Dia pengen, dia juga ngomong. Masa ibunya aja ngomong, bapak gurunya aja ngomong. Berikutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjuk ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa? Aku sebel nih, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dari yang 5 tadi? Apa Bapak Ibu? Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Iya, bertahan hidup berarti dia di sini. Artinya apa? Dia tidak dihargai gambarnya. Dia mencoba untuk memberikan yang terbaik agar dihargai. Lanjut, Ibu. Nah, Pak Guntur, boleh sama-sama. Ya, ada 5 posisi kontrol kita ya. Ada identitas gagal, ada identitas berhasil, kemudian ada kontrol dari diri. Yang pertama, guru berbuat sebagai penghukum. Nah, ini Bapak Ibu, kita melihat posisi kita sebagai guru sekarang di mana posisi kita dari 5 ini. Kita lihat. Nah, kalau dia sebagai penghukum, Ya, coba untuk kecil-kecil jadi muridnya. Nanti Bapak Ibu tunjuk ya, posisi kontrol saya sebagai apa? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Oke ya, silakan Pak Guntur. Guntur, tahu kenapa dipanggil ke sini? Apa namanya Pak Guntur? Pak Guntur. Guntur? tadi ini kawan Pak
Jadi kalau mau iya, menurut Pak Guntur, pengejek kemarin itu bagus nggak? Tidak Pak. Tidak. Guntur harus paham, kita manusia tidak terlahir sempurna. Benar? Kenapa? Terus kenapa Guntur bisa sampai mengejek? Tadi dia dulu Pak, yang ngejek Pak. Sebenarnya Pak dia dulu gitu ya. Jadi saya balas Pak. Kalau teman mengejek seperti itu, seharusnya Guntur juga harus melihat posisinya. Walaupun Guntur benar, kan mengejek orang tua itu apa benar? Benar? Iya Pak, kenapa? Kira-kira apa yang harus Guntur lakukan supaya teman Guntur itu merasa tidak bersedih lagi? Minta maaf Pak. Cuma minta maaf, Terus berjanji Pak tak mengulang lagi. berjanji tidak mulai lagi. Yakin? Cuma itu doang. Apalagi Pak? Coba Guntur pikirkan. Gak tahu Pak. Gak tahu. Iya Pak. Seharusnya Guntur sudah harus paham. Yang Guntur ejek tadi siapa? Teman Pak. Teman. Bapak-bapaknya dia ejek. Si Tejo Pak. Waktu Tejo. Seharusnya Guntur tidak hanya meminta maaf ke dia, tetapi menunjukkan perilaku agar tidak mengulangi perbuatan itu. Benar? Iya Pak. Nah, kira-kira Bapak Ibu saya berada di posisi kontrol yang mana? Kenapa bisa sebagai manajer? Ibu Sabaria. Iya, di situ ada kata kuncinya. Di sini saya tidak langsung mengajak dia itu bersalah, tapi kita mencoba ada teori kontrol nanti dijelaskan Pak Guntur. Oke. Ada namanya segitiga institusi. Sekarang coba yang berikutnya, Pak Guntur. Oke, Pak. Saya aja Pak Guntur bebas mau pilih dari empat itu. Oke. Rudi, masuk. Isi Pak. Ada apa? Kenapa tadi kamu yang ngomong mana? Itu. Dia ngajak berantem Pak. Terus lihat tuh, lukanya tuh becek. Saya juga luka loh Pak. Ini Pak, sodet Pak. Kamu lukanya dikit, itu udah tuh sampai di lantai-lantai. Bagaimana itu? Tanggung jawab ya? Gak mau lah saya Pak. Kan dia duluan Pak. Loh, lihat itu, mamanya tadi nelpon marah-marah. Bilang aja Pak mamanya Pak, suntungi saya Pak. Karena saya nggak salah Pak. Dia duluan Pak. Saya sampai sobek. Ini kalau mama saya marah gimana Pak? Bapak saya polisi loh Pak. Mamaku sudah bapak telepon dan dia mengakui kalau kamu itu bandel memang. Masa sih Pak? Iya, Saya paling kamu marah jangan Pak bohong, di Pak. rumah Pak. Nenek-nenek aja saya bantu nyebrang Pak. Iya, kira-kira posisi apa nih yang Pak Guntur lakukan Pak? Posisi apa nih kira-kira? Iya, dia langsung ngejar, langsung marah-marah. Apakah Naida juga anaknya? Aida anaknya juga buat alasan mau berperilaku tidak jujur Naida. Benar nggak Bapak Ibu? Benar sekali. Nah, kalau misalkan kita sebagai teman, terkadang kan kita sering bilang, nah, bantulah ibu, bantulah bapak. Kalau kamu telat terus, kalau kamu nakal terus, nanti ibu dimarahi sama kepala sekolah. Nah, berarti di situ kita sebagai teman berarti menganggap anak kita sebagai teman kita, bukan berarti dia bisa semena-mena. Terus kalau misalkan kita sebagai pemantau, artinya kita cuma memantau dia, memperhatikan dia, tanpa kita memberikan suatu tindakan yang pasti untuk agar dia tidak mengulangi tersebut. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, mana kira-kira yang paling bagus Bapak Ibu? Iya, tetapi kita sebagai guru kita lakukan semua posisi itu, benar atau tidak Bapak Ibu? Karena iya Bu, benar. Konsep ibarat kita mau melakukan suatu hal ini, untuk konsisten itu sulit Bapak Ibu. Jangankan diri saya sendiri saja, maaf saja dari rumah kita sudah niat mengajar anak. Di jalan karena macet, nunggu lagi, perasaan kita jadi tidak enak. Datang lagi di sini, dipanggil kepala sekolah. Kemarin kenapa gini? Nambah lagi masalah.
Masuklah kita ke kelas. Ya, masuk kita ke kelas. Kita ngelihat kelas berserak kotor, tambah lagi kita. Jadi seolah-olah ketika anak melakukan kesalahan, kita melampiaskan kesalahan kita, masalah kita. Nah itulah yang sering saya sendiri yang alami. Kan tidak kita pungkiri, kita manusia. Kita mencoba untuk konsisten melaksanakan dari 5 posisi kontrol sebagai seorang guru itu memang tidak semudah itu. Oke, next, Pak. Oke. Ibu, lanjut aja Bu. Nah, sekarang kita akan diskusi mengenai 5 posisi kontrol kita. Jadi Ya, sudah. tadi sudah ya? Ya, langsung tadi kita kan langsung praktek kita tadi. Nah, betul sekali. Ya, Lanjut. lanjut. Nah, berapa besar sebuah pesan yang tersampaikan? Kata-kata, ada suara atau non-verbal? Nah, Ya. menurut Bapak Ibu, beberapa besar sebuah pesan akan tersampaikan. Kalau dari kata, biasanya 10% anak kita. Kalau kita ceramah aja, nggak semua dapat. Kalau dengan suara, video, nyanyi mungkin itu pasti 35%. Kalau non-verbal, artinya apa? Dengan tindakan, dengan perilaku langsung, itu rata-rata 55%. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, benar sekali, Pak. Artinya apa? Di sini kita melihat gaya belajar anak kita. Yang pertama kalau 10% ini biasanya yang visual, benar? Yang 35% ini audio, yang 55% yang kinestetik. Itu gambaran yang kita lihat. Anak lebih senang bergerak. Ada juga yang suka nyanyi, ada yang cuma diem aja memperhatikan gurunya. Itulah tuntutan kita di kurikulum Merdeka ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus melakukan diagnosis awal pembelajaran. Mungkin nanti kita bisa minta bantu Cici, bisa berbagi Cici ya terkait bagaimana cara kita melakukan diagnosis awal pembelajaran. Mungkin nanti analisis Cici. Oke, next Ibu. Nah, betul ya. Apa itu restitusi ya? Restitusi adalah program menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi kita harus mengubah mindset kita dulu yang suka menghukum dengan ini restitusi. Lanjut Bu. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kesembilan itu adalah ciri dari restitusi. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang kita harapkan adalah yang tadi, restitusi. Di sini restitusi itu ada prosesnya juga seperti yang saya lakukan tadi. Yang pertama kita harus memberikan validasi tindakan yang salah nih, dari menstabilkan identitas. Jadi kita kasih tahu dulu ke anak tersebut kalau dia bersalah. Nah, setiap manusia itu kan tidak sempurna. Jadi dia kita stabilkan dulu identitasnya. Bapak Ibu dulu juga pernah kok buat kesalahan. Tetapi kalau seperti ini, apakah hal yang baik? Nanti kan di sini kita memberikan, menstabilkan identitas mereka agar mereka menenangkan mereka. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Terus berikutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita korek informasi apa yang kesalahan yang mereka buat. Kita tanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti yang saya tanya tadi, apa alasan kenapa kamu terlambat? Ya? Memvalidkan ya Pak ya. Iya, jadi kita biar dia sendiri mengakui kesalahan yang dia buat. Jadi bukan kita langsung mengejar, kamu salah, kamu terlambat, tapi dia mengakui kesalahan yang dia lakukan. Setelah itu dia, yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Artinya mereka sendirilah nanti yang membuat solusi ketika mereka melakukan itu. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus diperbuat? Tadi kayak Pak Guntur, dia terlambat, dia menjadi orang tua.
keyakinan yang ingin dia buat apa? Dia minta maaf sama temannya. Selain itu apa? Dia berjanji tidak akan melakukan itu. Dan yang terutama adalah minta maaf juga sama orang tua yang diejek. Nah, seperti itu jadi kita munculkan ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah-masalah terkait perilaku anak kita. Tapi Pak Rudi, terkadang anak ini berbuat salah itu aja kan? Benar nggak Bapak Ibu? Kadang kita sebel. Nah maka dari itu menurut saya pribadi bagus kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, tetapi kita juga boleh menurut saya ketika hal yang sudah keterlaluan kita sebagai penghukum. Penghukum di sini bukan berarti kita ingin menyiksa dia, tidak, tetapi memberikan pelajaran kepada dia bahwa yang dia lakukan itu sudah tidak wajar dan harus diperbaiki. Kalau sudah berkali-kali, yang salah siapa? Kita sebagai guru, wali muridnya, atau anaknya yang salah? Mulailah dari diri kita sendiri, bahwasanya setiap apa yang anak lakukan ketika salah, kita harus berintrospeksi diri dulu. Apa kurangnya kita? Apa yang perlu kita rubah? Nah, perlu yang kita katakan melakukan sebuah refleksi diri untuk diri kita terbaik untuk diri sendiri, ataupun kita bisa minta tolong kepada teman sejauh ini. Next, Ibu. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri, ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Next, Ibu. Membantu murid menganalisis basic need yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Apa yang penting bagimu? Maukah kamu belajar cara lain untuk menjadi yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Next, Ibu. Yang terakhir, keyakinan keras. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita? Apa keyakinan kelas yang ada di sekolah kita? Apa keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Jadi kita terus, mungkin sebagai seorang psikolog, mungkin galuh sesuai dengan jurusan mungkin yang udah mempelajari bahkan lebih dalam. Apalagi sekolah kita sekolah SRA, sekolah ramah anak. Jadi matching dengan apa yang kita pelajari terkait budaya positif. Nah, ini intervensi 30 detik. Maksudnya apa? Kata-kata yang terkadang harus kita tanamkan, kita beri kepada anak kita. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Lanjut Pak Guntur. Yang kedua, apakah saat itu kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Lanjut Pak Guntur. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke? Dan kapan kamu siap untuk mulai? Kesepakatannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Ya, apa yang kamu inginkan? Apa keyakinan kita? Nah, ini adalah intervensi atau 30 pertanyaan terkait dari restitusi tadi yang coba kita sama-sama terangkan. Kesimpulannya Bapak Guntur, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial. Ini biasa disebut dengan apa kalau kita sebagai seorang guru? Fondasi kita sebagai seorang guru namanya apa? Iya, 3 kompetensi guru. Hal yang selalu diingatkan almarhum Pak Yubanam itu selalu sebelum dia masuk kampus pasti ditanya, kau guru tahu apa kompetensi guru? Itu selalu ditanyakan beliau. Menanamkan itu bahwasanya kita harus punya kepribadian. Menjadi guru profesional itu bagaimana? Sosial kita bagaimana? Di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini? Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among? Artinya apa? Posisi manajer. Kita guru posisi manajer.
yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, next Bu, itu kesimpulan dari kami. Nah, di sini saya pengen dua dari ibu-ibu semua kita berefleksi bersama-sama. Kira-kira siapa yang mau ngasih refleksi? Satu orang, dua orang. Atau memberi tanggapan boleh. Iya, kan kasih memberi tanggapan dari apa yang telah kami sampaikan. Bu Ulfa, oke, kamu tuh tanyakan Bu Ulfa. Iya, Ulfa. Perasaan apa yang sorry. Hal baru apa yang mengubah paradigma setelah tadi kita bahas dan berdiskusi mengenai Ya, alhamdulillah dari apa yang dipaparkan tadi, saya bisa mengukur diri saya itu sebagai guru dalam apa tadi? Sistem guru tadi, saya sebagai teman, sebagai manajer atau sebagai pengukur. Di situ saya bisa introspeksi dan kedepannya mudah-mudahan mungkin dengan dibantu juga dengan teman-teman mengingatkan ketika saya harus menghadapi permasalahan di kelas atau dengan murid-murid semua. Masih oke, pertanyaan kedua saya mau tanya ke Bu Sinta. Oke, Bu Sinta. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ya, selama saya sebagai guru, tentunya sesi khusus mengenai makna disiplin itu membuat saya semakin semakin antusias untuk mengimplementasikan saya untuk dari diri saya sendiri tentunya. Dan kalau selama ini kan mungkin gurunya selama ini seperti saya ini kan banyak mungkin agak kendor gitu ya dalam disiplin. Jadi kalau selama ini saya ikut sosialisasi ya, jadi saya merasa saya semakin ingin menjadi lebih baik tentunya, disiplin dan termotivasi untuk membuat karya diri saya ke depannya. Oke, kita kasih apresiasi sama kita. Dan yang terakhir, Pak Guntur, kita minta tolong ke Pak Sar. Pak Sar. Pertanyaan ketiga, Pak Sar. Iya, saya akan menjadi ahok yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Ya Pak. Manajer seperti apa, Pak? Manajer Pak. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini atau apa ya? Bapak ingin seperti apa? Menjadi manajer kelas? Semoga setelah adanya pelatihan ini saya akan lebih bisa mengontrol dalam kelas, satu, kedua dalam membimbing anak, ketiga dalam memberikan klasifikasi tentang anak sehingga kita dapat pembelajaran lebih optimal. Oke, kita kasih aplaus dulu Pak San. Oke, Pak Guntur, begini dulu sekian dari kita Bapak Guntur ya. Sekali lagi kami mohon maaf Bapak Ibu, bukan maksud ingin menggurui, tetapi kami ingin berbagi praktik baik apa yang kami dapatkan. Semoga ini tempat kita menjadikan budaya positif yang baik untuk sekolah kita. Lebih dan kurang kami ingin mohon maaf. Kita akhiri dengan sebuah lagu nih, ini lagu dalam keyakinan kelas. Lagunya gini, ini namanya jadi apa? Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngobrol. Ini namanya jari apa? Telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar jangan lengah. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar jangan nangis. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari kelingking. Apa kata
tak jadi bikin sayang kalau belajar jangan bising. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.